Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Hukum Pidana Khusus dengan judul Studi Kasus Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya. Bersama saya Galuh Rizky Tarananda dan rekan saya Amanda Fitriana Jua akan menjelaskan terkait hasil dari tugas proyek kami. Selamat menyaksikan. Kronologi peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Mei 2018, di mana 3 gereja di Surabaya menjadi target utama serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga, yang terdiri dari kurang lebih 6 orang. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga memberikan rasa tidak aman bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya. Motif utama dari serangan tersebut adalah untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan mereka, serta menyebarkan rasa takut di kalangan masyarakat. Apakah penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan teroris dalam serangan bom bunuh diri di Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Dalam kasus serangan bom bunuh diri di Surabaya, penegakan hukum dilakukan secara cepat dan tegas. Para pelaku yang masih hidup segera ditangkap dan diadili di pengadilan. Berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Terorisme, mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan aksi teror yang menimbulkan korban jiwa. Namun, terdapat kritik dari berbagai kalangan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini masih belum optimal. Mereka menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih gencar melakukan upaya deradikalisasi dan mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus ini melibatkan berbagai tahapan. Yang pertama, dalam hal penangkapan dan penahanan. Polisi dan Densus 88 bekerja sama untuk menangkap para pelaku terorisme. Penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi, sambil memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri atau mengulangi tindakan terorisme. Yang kedua, memperkuat hukuman terorisme. Jaksa penuntut umum memainkan peran penting dalam mengajukan dakwaan terhadap para pelaku di pengadilan. Mereka harus menyusun dakwaan yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Penuntutan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memperketat hukuman bagi pelaku terorisme, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi mereka yang terbukti bersalah. Yang ketiga, program deradikalisasi dan rehabilitasi. Bagi mantan pelaku terorisme, program ini bertujuan untuk mengurangi resiko terorisme di masa depan dengan mengubah pola pikir ekstrim menjadi lebih toleran. Yang keempat, ada evaluasi terhadap penegakan hukum. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa tantangan dan kekurangan, secara umum langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelaku teroris dalam serangan bom bunuh diri di Surabaya merupakan cerminan dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas terorisme dan menjaga keamanan nasional. Langkah-langkah yang diambil sesuai dengan undang-undang yang berlaku menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menghadapi ancaman terorisme dan berusaha memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang aman dan damai, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam penanganan kasus serangan bom bunuh diri di Surabaya?
Pasal 16A dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur mengenai tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Dalam hal ini, jika seseorang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya akan ditambah sebesar sepertiga. Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana terorisme yang menggunakan anak sebagai alat atau korban dalam aksinya. Penambahan ancaman pidana sepertiga ini bertujuan untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terorisme agar tidak melibatkan anak-anak dalam aksinya. Selain itu, hukuman ancaman pidana ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra kepada anak-anak dan mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan terorisme. Dengan memberikan sanksi yang lebih berat, diharapkan dapat mencegah pelaku terorisme yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kriminal. Perlindungan terhadap anak sangat penting dalam mencegah aksi terorisme dan ketentuan hukum yang lebih tegas terkait perlibatan anak-anak dalam terorisme diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi hak anak dan mencegah aksi terorisme di Indonesia. Pasal 16A merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan terorisme dalam situasi pengeboman. Salah satunya di Surabaya pada tanggal 13-14 Mei 2018 ini terjadi keterlibatan anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang tua mereka untuk melakukan tindakan terorisme. Hal ini menyebabkan peningkatan hukuman bagi para pelaku, terutama bagi mereka yang menyuruh atau dalang di balik kejadian bom bunuh diri ini. Terjadi sesuai dengan ketentuan pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penggunaan anak-anak dalam aksi terorisme ini menunjukkan tingkat kekejaman dan manipulasi yang tinggi dari pihak teroris. Proses pengadilan terhadap tersangka terorisme juga mengikuti ketentuan UU Nomor 5. Tindakan ini mencakup penerapan hukuman yang lebih berat, perlindungan bagi saksi dan korban terorisme, serta pengawasan terhadap pendanaan terorisme. Dengan adanya UU ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para calon pelaku terorisme, serta memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan baik dalam proses hukum yang berlaku. Keberhasilan penerapan UU Nomor 5 ini tercermin dari tanggapan cepat dan efektif aparat penegak hukum terhadap ancaman terorisme dengan peningkatan kemampuan dalam penangkapan preventif dan penahanan yang lebih panjang. Penyelidikan terhadap kasus tersebut dapat dilakukan secara komprehensif guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Meskipun mencapai kesuksesan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, masih terdapat kekurangan dan tantangan yang dihadapi. Kritik terhadap tindakan preventif yang diambil sering muncul karena dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga dan tantangan dalam pendanaan terorisme juga menjadi rintangan dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia. Peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam proses investigasi dan penuntutan kasus serangan bom bunuh diri di Surabaya. Dalam proses investigasi dan penuntutan kasus serangan bom bunuh diri di Surabaya, aparat penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya serangan serupa di masa depan, kemudian melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap jaringan terorisme yang terlibat, serta menegakkan hukum dengan memastikan para pelaku terorisme diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, penangkapan dan penahanan. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Penangkapan ini diberi jangka waktu 14 hari dan dengan bukti permulaan yang cukup. Penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dengan jangka waktu paling lama 120 hari tertera pada pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Yang kedua, peran Densus 88. Densus 88 dari pihak polisian melakukan investigasi dan pengumpulan bukti untuk menangkap pelaku serta menghentikan aksi terorisme.
Mereka mengumpulkan informasi dan data dari lokasi kejadian serta melakukan interogasi terhadap saksi dan pelaku yang terlibat. Penyidik juga dapat melakukan penyadapan seperti yang dilakukan oleh Densus 88 berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian Densus 88 melaksanakan operasi-operasi anti-terorisme guna menghentikan aksi terorisme. Mereka melakukan penggerebekan di rumah serta penangkapan terduga terorisme yang berpotensi membahayakan. Densus 88 berhasil menangkap 74 terduga teroris dalam operasi anti-terorisme yang terjadi setelah serangan di Surabaya. Dalam kejadian tersebut, 14 orang dinyatakan tewas. Densus 88 menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan guna bersama-sama menghentikan aksi terorisme yang terjadi. Densus 88 melakukan penggerebekan di rumah warga di Padaan dengan tujuan menangkap terduga teroris yang diduga memiliki keterkaitan kuat dengan jaringan teror bom di Surabaya. Yang ketiga, peran jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam tindak pidana terorisme ini memiliki peran dan tanggung jawab untuk membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap tersangka teroris di pengadilan. Jaksa ini bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan semua bukti telah lengkap dan siap untuk diajukan di pengadilan. Proses pengadilan dari tindak pidana terorisme ini berdasarkan pasal 25 ayat 1 berlangsung berdasarkan hukum acara pidana. Selain itu, terdapat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Peran BNPT dalam penanggulangan terorisme dapat ditemukan pada pasal 43F dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal tersebut menjelaskan fungsi BNPT dalam menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme. Yang pertama, mengenai kebijakan dan strategi nasional. BNPT bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program yang diperlukan dalam upaya penanggulangan terorisme di tingkat nasional. Hal ini dilakukan agar penanganan terorisme dapat dilakukan secara terpadu dan efektif. Kemudian yang kedua, analisis dan pengendalian krisis. BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis terorisme. BNPT memiliki peran penting dalam menganalisis dan mengendalikan situasi krisis terorisme. Dalam hal ini, BNPT akan melakukan analisis terhadap situasi terorisme yang terjadi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengendalikan krisis tersebut. Kemudian yang ketiga, koordinasi antar instansi. BNPT bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai instansi terkait dalam upaya pemberantasan terorisme. Pasal 43G huruf B menjelaskan pentingnya koordinasi ini agar berbagai instansi dapat bekerja sama dengan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme. Yang keempat, program pemulihan korban. Tugas koordinasi program pemulihan korban oleh BNPT merupakan suatu kegiatan yang penting dalam upaya membantu para korban terorisme untuk pulih dari dampak yang mereka alami. Salah satu tanggung jawab BNPT adalah mengkoordinasikan program-program pemulihan yang bertujuan untuk membantu korban terorisme dalam mengatasi trauma dan memulihkan kehidupan mereka. Dalam melaksanakan tugas ini, BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Koordinasi ini melibatkan berbagai aspek seperti pengumpulan data korban, penentuan jenis bantuan yang diperlukan, pengaturan akses ke layanan pemulihan, dan pemantauan perkembangan pemulihan korban. Kemudian yang kelima, pengawasan dan evaluasi. BNPT juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan terorisme. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian yang keenam,
pendidikan dan sosialisasi. BNPT melakukan kegiatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya terorisme dan cara pencegahannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terorisme dan memberikan pengetahuan serta keterampilan yang diperlakukan dalam menghadapinya. Dengan adanya BNPT, penanggulangan terorisme di Indonesia dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan efektif. BNPT berperan penting dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan instansi terkait, terus melakukan pemulihan korban, serta melakukan pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman terorisme. Jadi kesimpulannya, serangan bom bunuh diri di Surabaya pada Mei 2018 ini merupakan salah satu aksi teror paling mengerikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penegakan hukum terhadap pelaku teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan cepat dan tegas, dengan para pelaku yang masih hidup itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun respon cepat dari aparat penegak hukum, termasuk Densus 88 Anti Teror Polri, menunjukkan efektivitas undang-undang ini, tetapi masih ada kritik mengenai optimalitas penegakan hukum, terutama terkait pentingnya deradikalisasi dan pencegahan paham radikal, serta keseimbangan antara penegakan hukum dan hak asasi manusia. Tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan pendanaan terorisme juga masih perlu diatasi. Evaluasi dan perbaikan keberlanjutan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penerapan undang-undang ini. Saran yang dapat kelompok kami berikan, yang pertama mengenai upaya pencegahan, seperti peningkatan patroli, pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan, dan penggunaan teknologi canggih untuk melakukan pemantauan, dapat memperkuat upaya pencegahan serangan teroris. Kemudian yang kedua, penegakan hukum. Penanganan yang tegas dan adil melalui proses hukum yang transparan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah rekrutmen baru oleh jaringan teroris. Kemudian yang ketiga, edukasi. Kesadaran masyarakat mengenai ancaman teroris sangat penting. Kampanye yang intensif mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui media massa, pendidikan formal, dan kegiatan komunitas dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat.